Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang PMK baru yang dikeluarkan tahun 2022 berkaitan dengan PPN. Di mana di sini yang akan kami bahas yaitu PMK nomor 63, PMK nomor 65, PMK nomor 68, PMK nomor 69, dan PMK nomor 71. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yang terdiri dari yang pertama ada Syifa Sakinah Ahdanisa dengan NIM A1C020250, kemudian ada Yuli Mulyati dengan NIM A1C020262, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Yulia Irma Suryani dengan NIM A1C020263. Di sini PMK yang pertama kali akan kami bahas yaitu PMK nomor 63 garis miring PMK titik 03 garis miring 2022. Sebelum kita lanjut ke contoh kasusnya, terlebih dahulu kita harus mengenal isi dari PMK nomor 63 ini. Jadi PMK nomor 63 ini membahas tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau, di mana hasil tembakau tersebut meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil tembakau lainnya tanpa menghitung bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Dengan kata lain, bahan baku tembakau saja yang diolah. Hal ini terdapat pada pasal 1 ayat 5 dari PMK ini. Kemudian pada pasal 2-nya membahas tentang penyerahan apa saja sih yang dikenai PPN tersebut. Di sini ada dua macam penyerahan yang dikenai PPN. Yang pertama, penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh produsen, dan yang kedua yaitu penyerahan hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir. Dengan catatan, jika PPN nomor B ini sudah dilunasi, maka impornya tidak dikenai pajak pertambahan nilai impor. Adapun tarif dari PPN hasil tembakau ini sebelum dikeluarkannya PMK tahun 2022 ini diatur dalam PMK nomor 146 garis miring PMK 010 garis miring 2017. Di sana dijelaskan bahwa tarif efektif yang berlaku ialah 9,1%. Dengan dasar pengenaan pajak PPN-nya adalah nilai lain. Di sini nilai lain yang dimaksud adalah harga jual eceran atau HJE, hasil tembakau untuk penyerahan hasil tembakau, dan harga jual eceran hasil tembakau untuk jenis dan merek yang sama, yang dijual untuk umum secara setelah dikurangi dari laba brutonya untuk penyerahan hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma. Kemudian selanjutnya setelah dikeluarkannya PMK nomor 63 garis miring PMK 03 2022 pada pasal 4-nya di sini dijelaskan tarif dari PPN yang dikenakan terhadap penyerahan tembakau. Pada tahun 2022, rokok yang dikenakan pajak pertambahan nilai bertambah, termasuk rokok elektrik. Jadi tidak hanya rokok buatan tangan dan buatan mesin saja yang dikenai pajak pertambahan nilai. Atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh produsen atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir dikenai pajak pertambahan nilai dengan menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajaknya. Kemudian, nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak pertambahan nilai yang terhutang atas penyerahan hasil tembakau ini ditetapkan sebesar 100 dibagi 100 ditambah T dikali harga jual eceran hasil tembakau, di mana T tersebut adalah tarif dari PPN yang berlaku. Kemudian PPN terhutang dihitung dengan mengalihkan tarif PPN yang berlaku dengan nilai lainnya sebagai dasar pengenaan pajaknya. Sehingga PPN yang terhutang berdasarkan pembulatan itu dihitung sebesar 9,9% dikali dengan harga jual eceran hasil tembakau untuk penyerahan hasil tembakau yang mulai berlaku pada 1 April 2022. Jadi untuk yang penyerahan tembakau yang berlaku tahun 2025 itu dihitung sebesar 10,7% dikali dengan harga jual eceran hasil tembakau tersebut. Kemudian keterangan untuk nilai T adalah tarif PPN yang berlaku. Untuk 1 April 2022 kan nilai PPN itu yang awalnya 10% naik menjadi 11%, dan pada tahun 2025 akan berubah menjadi 12%. Nah, sekarang kita akan membahas contoh kasus dari PMK nomor 63 ini.
Misalnya pada tanggal 14 Mei 2022, PT Kretek sebagai produsen hasil tembakau melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau atas hasil produksinya berupa sigaret Kretek mesin golongan 2 dengan merek ABC sebanyak 1.250.000 bungkus. Maaf, maksud saya 1.250.000 bungkus. Setiap bungkusnya berisi 15 batang sigaret Kretek mesin golongan 2. Jika harga jual eceran sigaret tersebut ditetapkan sebesar Rp1.210 per batangnya dan tarif PPN yang berlaku sebesar 11%, maka PPN terutang atas penyerahan hasil tembakau dari kegiatan PT Kretek tersebut adalah yang pertama yaitu kita harus mencari dulu harga jual ecerannya, di mana kita tinggal mengalihkan 1.250.000 dikali dengan 15 dikali dengan 1.210 rupiah. Ditemukan harga jual ecerannya yaitu 22.687.500.000 rupiah. Nah, berdasarkan pasal 4 ayat 2 dari PMK ini, PPN terutang atas penyerahan hasil tembakaunya menjadi 100 dibagi 100 ditambah T dikali total harga jual eceran, di mana 100 dibagi 100 tambah 11% dikali dengan 22.687.500.000 rupiah. Agar tidak ribet dalam menghitungnya, kita menggunakan yang pembulatannya itu menjadi 9,9% dikali dengan total harga jual ecerannya menjadi 9,9% dikali dengan 22.687.500.000 rupiah, sehingga pajak pertambahan nilai yang harus dibayar yaitu sebesar 2.246.060 maaf maksud saya 2.246.062.062.500. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada moderator. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang pertama contoh soal dari PMK 65 ya. Ini membahas tentang PPN atas kendaraan bekas. Di sini, Tuan Andi merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. Pada tahun 2022, Tuan Andi melakukan penyerahan kendaraan motor bekas berupa mobil senilai 100 juta. Maka atas kegiatan tersebut, Tuan Andi akan memperoleh pajak terutang senilai 1.100.000. Di sini mohon maaf, saya ulangi, maka atas kegiatan tersebut Tuan Andi memperoleh pajak terutangnya sebesar 1.100.000. 1.100.000 ini diperoleh dari tarifnya yaitu 1,1% dikali dengan harga jual. Next. Nah, dari contoh soal tersebut, di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang PMK 65 ini, di mana PMK 65 ini membahas tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Di sini pertama, dalam pasal 1 ayat 7 dibahas bahwa harga jual kendaraan bermotor bekas adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Selanjutnya di sini dalam pasal 2 ayat 2 di mana pengusaha kena pajak yang dimaksudkan yakni pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib memungut dan menyetor PPN terutang atas penyerahan kendaraan bermotor dengan besaran tertentu. Selain itu, dalam pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa subjek pajak dalam hal ini yaitu pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan karena jual beli kendaraan bermotor. Untuk tarif sendiri yang tadi sudah kita jelaskan, ini 1,1%, di sini dijelaskan dalam pasal 2 ayat 5 dan ayat 6 bahwa tarif PPN kendaraan bermotor bekas yaitu pada tahun 2022 setelah
peraturan ini berubah, pajak keluaran yang dipungut menggunakan besaran tertentu PPN yaitu sebesar 10% dikali tarif PPN dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN dikali harga jual. Jadi tarif efektifnya itu yaitu 1,1% dikali harga jual yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Next. Selanjutnya di sini pasal 3, di mana selain melakukan penyerahan kendaraan bermotor, pengusaha kena pajak juga melakukan penyerahan barang kena pajak yang barang kena pajak lainnya atau jasa kena pajak dan pemungutannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Untuk pasal 4-nya sendiri di sini mengatur tentang pajak masukan, di mana pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh pengusaha kena pajak yang PPN terutangnya dipungut dan disetor dengan besaran tertentu, yakni diatur dalam pasal 2 ayat 5. Ini pajaknya itu tidak dapat dikreditkan. Dalam pasal 4 ayat 2 juga diatur bahwa apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak melakukan penyerahan terutang PPN dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan dimaksud dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan, maka penentuannya dilaksanakan dengan ketentuan pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya di sini pasal 5 yaitu setiap pengusaha kena pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak PPN mulai April 2022. Next. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Yuli Mulyati. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang PMK nomor 68 garis miring PMK 03 garis miring 2022 tentang PPN dan PPH atas transaksi aset kripto. Di pasal 1 PMK nomor 68 ini dijelaskan bahwa aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan dari pihak lain. Kripto bukan mata uang atau surat berharga, tetapi merupakan barang berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital. Oleh karena itu, PPN memandangnya sebagai barang kena pajak tidak berwujud. Kemudian, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE yang memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto atau exchanger. Kedengaran di saya? Baik, saya ulangi. Jadi, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE yang memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto atau exchanger atau pedagang fisik aset kripto atau PFAK yang terdaftar di Bapeti dan penyelenggara jasa dompet elektronik aset kripto ditetapkan sebagai pemungut PPN atas penyerahan aset kripto oleh penjual kepada pembeli. Kemudian untuk tarif PPN atas aset kripto ini yang pertama yaitu 1% dari tarif PPN yaitu 0,11% dikali dengan nilai transaksi aset kripto. Dalam hal PPMSE, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik merupakan pedagang fisik aset kripto atau PFAK. Kemudian yang kedua, ada yang tarifnya 2% dari tarif PPN atau 0,22% dikali dengan nilai transaksi aset kripto. Dalam hal PPMSE-nya bukan merupakan PFAK. Kemudian yang ketiga ada jasa mining aset kripto atau verifikasi transaksi aset kripto merupakan jasa kena pajak yang dipungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 10% dari tarif PPN atau 1,1% dikali nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima penambang atau miner. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, penjual aset kripto dikenai dengan PPh pasal 22 final dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi untuk PFAK
dan 0,2% dari nilai transaksi untuk selain PFAK. Kemudian ada penambang aset kripto ini dikenai dengan PPh pasal 22 final 0,1% dari nilai transaksi, dan yang ketiga PPMSE atas penyelenggara perdagangan kripto dikenai PPh dengan tarif umum. Atas transaksi aset kripto dikenai PPh 22 final 0,1% dari nilai transaksinya. Untuk lebih jelasnya, contoh soal PMK 68 ini akan dijelaskan oleh Saudari Siva Syakina. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberi contoh kasus mengenai PMK 68 ini. Di sini dikatakan bahwa contoh kasusnya Tuan Andi Sanjaya memiliki 2 koin aset kripto dan Tuan Bambang memiliki uang rupiah yang dia simpan pada e-wallet yang disediakan oleh pedagang fisik aset kripto atau dikenal dengan PFAK A pada tanggal 2 Mei 2022 melalui platform yang disediakan oleh pedagang fisik aset kripto A. Tuan Andi Sanjaya menjual 1,5 koin aset kripto dengan harga 1 koin aset kripto tersebut yaitu sebesar 450 juta rupiah. Pedagang fisik aset kripto A sebagai penyelenggara perdagangan melalui elektronik merupakan exchanger yang terdapat di Bapeti. Kemudian hitunglah pajak pertama nilai yang dikenakan kepada Tuan Bambang dan PPh pasal 22 yang dipungut kepada Tuan Andi Sanjaya. Di sini jawabannya yaitu di mana pertama kita menghitung PPN yang dipungut dengan rumus 1% dikali 11% dikali 1,5 koin dikali dengan harga 1 koin tersebut dalam rupiah yaitu 450 juta rupiah sehingga menghasilkan PPN yaitu 742.500 rupiah. Kemudian selanjutnya kita menghitung PPh pasal 22 yang dipungut kepada Tuan Andi Sanjaya. Di sini rumusnya itu 0,1% dikali 1,5 koin dikali dengan 450 juta sehingga menghasilkan 675.000 rupiah. Dengan demikian Tuan Andi Sanjaya harus membayarkan PP terutahnya yaitu sebesar 675.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 7 Mei Tuan Bambang melakukan transaksi tukar menukar. Mohon maaf, saya ulangi. Kemudian pada tanggal 7 Mei, Tuan Bambang melakukan transaksi tukar-menukar atau yang disebut dengan swap dengan Tuan Rudi senilai 0,5 koin aset kripto ditukar dengan 0,5 koin aset kripto X ditukar dengan 50 koin aset kripto Y. Pada tanggal 7 Mei ini konversi aset kripto ke dalam mata uang rupiah, yaitu 1 koin aset kripto X senilai dengan 450 juta rupiah dan 1 koin aset kripto Y senilai dengan 4.500.000 rupiah. Pertanyaannya yaitu hitunglah PPh dan PPN yang dipungut atas penyerahan koin aset kripto X dan aset kripto Y yang wajib atas transaksi tersebut terhadap perdagangan fisik aset kripto A. Jadi di sini pertama kita akan menghitung atas penyerahan aset kripto X, di mana pemungutan PPN kepada Tuan Rudi yaitu sebesar 1% dikali 11% dikali 0,5 koin aset kripto X dikali dengan nilai aset kripto tersebut yaitu sebesar 450 juta sehingga menghasilkan PPN terutang 247.500 rupiah. Selanjutnya kita menghitung PPh yang dikenakan kepada Tuan Bambang yaitu 0,1% dikali 0,5% dikali 450 juta sehingga menghasilkan 225.000 rupiah. Kemudian kita menghitung atas penyerahan aset kripto Y. Di sini yang pertama kita menghitung pemungutan PPN kepada Tuan Bambang, yaitu 1% dikali 11% dikali 50 koin dikali dengan nilai 1 koin aset kripto Y yaitu 4.500.000, sehingga menghasilkan 247.500. Selanjutnya, kita menghitung PPh kepada Tuan Rudi, yaitu 0,1% dikali 50 koin dikali dengan 4.500, sehingga menghasilkan 225.000.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai contoh kasus PMK 68 ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan PMK nomor 69 yang akan dijelaskan oleh Saudari Yuli Mulyati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal PMK 69. Pertama, Tuan Makmur melakukan top up senilai 100.000 ke e-wallet miliknya. Aplikasi A mengenai biaya top up tidak termasuk PPN sebesar 1.500, sehingga PPN dari transaksi tersebut adalah 11% dikali 1.500 sama dengan 165. Jadi nilai yang dibayarkan Tuan Makmur senilai 165. Selanjutnya di sini contoh soal kedua yaitu PTA melakukan pinjaman sebesar 65 juta untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan melalui PTB yang merupakan penyelenggara layanan pinjam-meminjam yang statusnya berizin pada Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman PTA dibiayai oleh PTC sebesar 25 juta dan ZLTD sebesar 40 juta. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan, di mana besaran bunga pinjaman yang harus dibayar oleh PTA setiap bulan adalah sebesar 1,3 juta. ZLTD tidak menyerahkan surat domisili kepada PTB. PTB mengenakan biaya administrasi kepada penerima pinjaman sebesar 2,2 juta dan kepada pemberi pinjaman sebesar 0,1% dari jumlah bunga pinjaman yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Maka PTA tidak akan melakukan pemotongan PPh atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman yang dibayarkan melalui PTB. Di mana besaran bunga pinjaman yang dibayarkan setiap bulan kepada pemberi pinjaman yaitu PTC sebesar 25 juta dibagi 65 juta dikali 1.300.000 hasilnya 500.000. ZLTD sebesar 40 juta dibagi 65 juta dikali 1.300.000 hasilnya 800.000. PTB wajib melakukan pemotongan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman yaitu senilai untuk PPh pasal 23 kepada PTC sebesar 15% dikali 500.000 yakni senilai 75.000. PPh pasal 26 kepada ZLTD sebesar 20% dikali 800.000 sama dengan 160.000. Next. Untuk lebih lanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci PMK nomor 69, di mana PMK ini mengatur tentang PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial. Di mana penyelenggaraan teknologi finansial adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandaian sistem pembayaran. Untuk objek pajaknya itu diatur dalam pasal 1 ayat 12, yakni layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer lending. Kedua, penggantian diatur dalam pasal 1 ayat 11. Ketiga, uang elektronik diatur dalam pasal 1 ayat 17. Dompet elektronik dan tronik. Next. Untuk media transaksi berbasis teknologi finansial terdiri dari gerbang pembayaran, layanan switching, clearing, dan penyelesaian akhir. Subjek pajaknya sendiri diatur dalam pasal 2 ayat 1, yakni pemberi pinjaman, penerima pinjaman, penyelenggara layanan pinjam-meminjam. Tarif dari PMK ini sendiri yaitu diatur dalam pasal 2 ayat 3, di mana tarif pemotongannya itu ada 2. Pertama, untuk pajak penghasilan pasal 23, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf A, yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto atas bunga.
Kedua yaitu pajak penghasilan pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, yaitu sebesar 20% dari jumlah bruto atas bunga atau sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda. Next. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Yuli Mulyati. Dan di sini selanjutnya kita akan membahas tentang PMK nomor 71 yang akan dijelaskan oleh Saudari Siva Syakina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai PMK nomor 71 atau garis miring PMK 3.03 garis miring 2022. Jadi PMK ini membahas mengenai pajak penambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Sebelumnya dalam PMK ini dikatakan bahwa pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan jasa kena pajak atau JKP tertentu wajib memungut dan menyertakan PPN atau pajak pertambahan nilai yang terutang dengan besaran tertentu. Di sini dapat dilihat mengenai JKP-JKP tertentu yang dikenakan. Yang pertama di sini ada terkait dengan jasa pengiriman paket pos, di mana tarifnya untuk jasa pengiriman paket pos ini yaitu 10% dari tarif PPN atau 1,1% dikali jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Berikutnya ada jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata. Untuk tarifnya sendiri yaitu 10% dari tarif PPN atau dikatakan dengan 1,1% dikali jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Kemudian ada yang ketiga ada jasa pengurusan transportasi dengan tarifnya yaitu 10% dari tarif PPN atau 1,1% dikali jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Yang keempat, ada jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan, atau semacam reward, di mana tarifnya yaitu 10% dari tarif PPN, atau 1,1% dikali harga jual voucher. Dan yang kelima, yaitu ada jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan. Dalam hal tagihannya, dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Untuk tarifnya yaitu 10% dari tarif PPN atau 1,1% dikali jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Dalam hal tidak dirinci besaran tertentunya sebesar 5% dari tarif PPN atau 0,55% dikali dengan jumlah keseluruhan yang ditagih atau seharusnya ditagih. Kemudian di sini untuk jasa-jasa tertentu ini terdapat pada pasal 2 dan untuk rincian tarifnya yaitu terdapat pada pasal 3. Tadi dikatakan ada yang namanya jasa pengurusan transportasi, di mana pada pasal 4 pada PMK ini tuh biaya transportasi yang dimaksud dalam jasa ini yaitu merupakan biaya transportasi yang dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh penerima jasa, berupa biaya transportasi dengan menggunakan moda angkutan berupa pesawat, kapal, kereta api, dan atau angkutan di jalan. Kemudian ada juga dikatakan bahwa pengusaha kena pajak tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan BKP dan JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean, yang berhubungan dengan penyerahan JKP tertentu. Di hal ini terdapat pada pasal 5. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus di sini. Yang pertama yaitu mengenai jasa pengiriman paket pos. Contoh kasusnya yaitu
PT ZNT Express merupakan sebuah perusahaan jasa pengiriman paket yang berlokasi di Surabaya. PT ZNT Express ini mendapat order pengiriman barang dari Surabaya menuju ke Bandung dengan biaya pengiriman sebesar Rp2.800.000 dari PT Abadi. Kemudian hitunglah PPN terutangnya. Jadi di sini cara menghitungnya yaitu PPN yang terutang sesuai dengan tarifnya yaitu 1,1% dikali dengan yang ditagih yaitu Rp2.800.000 sehingga menghasilkan PPN terutang sebesar Rp30.800. Jadi mengingat PPN yang terutangnya adalah 1,1%, jadi jumlah yang harus dibayar PT Abadi itu sebesar Rp2.800.000 tadi, biaya pengiriman awalnya ditambah dengan PPN terutangnya Rp30.800 sehingga menghasilkan Rp2.830.000. Next slide. Contoh yang kedua yaitu mengenai jasa Biro Perjalanan Wisata dan atau agen perjalanan wisata. Jadi dikatakan contohnya PT Asri Travel merupakan satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa Biro Perjalanan. PT Asri Travel menyediakan berbagai penawaran perjalanan dalam bentuk paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi. Kemudian pada Juni 2022, mohon maaf, ada yang salah ketik. Jadi maksudnya pada Juni 2022, PT Asri Travel menerima pesanan dari PT Telmi berupa paket wisata ke Bali untuk 5 hari 5 malam sebanyak 100 orang. Kemudian apabila tiap paket wisata tersebut dihitung senilai sebesar 15 juta rupiah, berapakah PPN yang harus dipungut PT Asri Travel atas transaksi tersebut? Jadi di sini berdasarkan PMK ini dijelaskan bahwa jasa biro perjalanan itu merupakan termasuk ke dalam jasa yang kena PPN. Nah, perhitungannya yaitu 100 orang tadi, 100 orang dikali dengan harga paketnya yaitu sebesar 15 juta, sehingga menghasilkan 1.500.000.000 rupiah. Kemudian dari situ kita hitung PPN-nya, yaitu 10% dikali 11%, atau sama aja artinya dengan 1,1% itu dikali 1.500.000.000 rupiah. Sehingga PPN-nya adalah 16.500.000 rupiah. Sama dengan soal nomor 1, yaitu dengan adanya PPN terutang sebesar 16.500.000 rupiah ini yang ditagihkan pada PT Telmi menyebabkan nilai transaksi yang ditagih menjadi bertambah, yaitu nilai transaksi yang ditagihkan jadi sebesar nilai transaksi awal ditambah dengan PPN terutang. Jadi nilai transaksi awalnya kan 1.500.000.000 ditambah dengan PPN terutangnya yaitu 16.500.000 sehingga menghasilkan 1.516.500.000 rupiah yang harus dibayarkan oleh PT Telmi untuk menggunakan jasa biro perjalanan PT Asri Travel. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Tinggal saya tutup berarti nih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Siva Syakina. Jadi itu tadi pemaparan materi yang berkaitan dengan PMK baru yang dikeluarkan pada tahun 2022. Jadi ada 5 jenis PMK yang kami bahas di sini. Sekiranya ada kesalahan kami mohon maaf. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.